tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Shalom, jemaat kekasih Tuhan, selamat hari Minggu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita. Di tengah badai hidup yang sedang terjadi, Tuhan tetap memberi kita kekuatan untuk menjalani semua itu, dan saat ini kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Sebelum kita beribadah, mari kita mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 14 Juni 2020. Yang pertama, sehubungan dengan penerapan new normal COVID-19 dan menyikapi keadaan yang terjadi di daerah kita terkait perkembangan kasus COVID-19 yang masih terus meningkat, maka ibadah hari Minggu dan ibadah rumah tangga masih akan terus dilakukan di rumah masing-masing sampai kondisi aman atau zona hijau. Yang kedua, pelayanan nikah, baptisan, dan ibadah insidentil lainnya bisa dilakukan dengan ketentuan harus mengikuti standar protokol kesehatan COVID-19, protokoler kesehatan, dan syarat administrasi dapat ditanyakan di tata usaha. Yang ketiga, pengutusan Pendeta Freddy Salaweni, STH, dan Pendeta Inek, STH, akan dilakukan dalam waktu yang akan ditentukan oleh PGI wilayah Sulsel Barat. Yang ketiga, posko peduli kasih untuk jemaat yang terdampak COVID-19 masih terus dibuka dan diharapkan partisipasi dari anggota jemaat dengan memberikan bantuan berupa uang atau bahan makanan berupa sembako.
Yang kelima, anggota baru. Kepala keluarga Herman Pakiding, nama istri Maria, nama anak Maureen Pakiding, Heria Junet, dan Caroline Pakiding. Alamat Jalan Tasima, Kelompok 3 Barat. Pindahan dari Gereja Pauk, Surako. Majelis Gereja Pauk Wandula menyampaikan selamat bergabung dalam persekutuan di Jemaat Pauk Wandula. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, jemaat yang pindah alamat. Nama kepala keluarga Hendrik Peter, pindah dari Jalan Gunung Verbek, Kelompok 3 Timur, ke Jalan Anoa, Kelompok 4. Yang ketujuh, Majelis Gereja Pauk Jemaat Wandula menyampaikan turut berbahagia atas kelahiran putra-putri bagi keluarga Lukas Heri Lidan atas kelahiran putra yang diberi nama Alfiano Gevariel Limbong Allo. Kemudian keluarga Hagai Kuswanto atas kelahiran seorang putra yang diberi nama Dominik Erga Pandin Kuswanto. Kemudian keluarga Herman Paluaran atas kelahiran putra yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus menyertai pemulihan ibu dan memberkati tumbuh kembang anak-anak. Yang kedelapan, Majelis Gereja Pauk Jemaat Wandula menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Deborah Palamba. Tuhan kiranya menghibur dan menguatkan anak cucu bersama segenap rumpun keluarga yang ditinggalkan. Turut berduka cita juga disampaikan bagi keluarga Yohanes Taruk atas meninggalnya menantu di Palopo. Mengawali ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak, menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sambil singers melakukan Kidung Jemaat nomor 26, mampirlah dengar doaku. Panggilan beribadah. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai ayat 4. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian bagi Allah kita dengan melakukan kidung pelengkap kidung jemaat nomor 11, bait pertama. Inilah hari Minggu.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat kekasih Tuhan yang menjadi nas pembimbing kita dalam ibadah saat ini diambil dari kitab Matius pasal 10 ayat 8 yang menyatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita sambut nas pembimbing yang telah kita dengar dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Bapak Ibu umat Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan mendengar serta melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan saat ini diambil dalam kitab Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Saya mengajak kita untuk menyiapkan lebih dahulu firman Tuhan ini. Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Baik, jika kita semua sudah mendapatkannya, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca di kediaman kita masing-masing. Saya di tempat ini. Kita mulai. Demikian firman Tuhan.
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang mendengar serta merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Renungan di pagi ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, diberikan tema, kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Bapak Ibu, hari ini kita memasuki Minggu Corpus Christi, yang artinya tubuh Kristus, yang mengandung dua makna, yaitu tubuh Kristus yang diserahkan menjadi keselamatan bagi orang percaya, yang diperingati dalam perjamuan kudus. Kita lihat Lukas pasal 22 ayat 19. Dan yang kedua adalah gereja, persekutuan tubuh Kristus. Merayakan Minggu Corpus Christi menjadi awal bagi gereja untuk menyatakan persekutuan sebagai tubuh Kristus yang menghadirkan keselamatan Kristus bagi dunia melalui kehidupan yang mencerminkan Kristus itu sendiri. Dan salah satunya adalah belas kasihan. Umat Tuhan, dalam ayat 35 sampai dengan 36 dijelaskan bahwa Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dan memberitakan Injil. Bahasa Yunani Euangelion, artinya kabar baik. Ia memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga, tentang kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Yesus melakukan dua tindakan yang berbeda, yakni mengajar dan memberitakan. Mengajar dan memberitakan adalah dua tindakan yang berbeda.
Bapak Ibu kekasih Tuhan, kata mengajar diterjemahkan dari bahasa Yunani didasko, yang artinya mendidik dalam kebenaran. Sedangkan kata memberitakan dari bahasa Yunani keruso, yang artinya memproklamasikan, mendeklarasikan perbuatan Allah. Yesus mengajarkan kebenaran, bagaimana manusia harus hidup di dalam kebenaran, tetapi ia juga sekaligus menunjukkan kasih Allah di dalam dirinya dengan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Umat Tuhan, hati yang tergerak oleh belas kasihan melandasi semua perbuatan Yesus. Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala. Mereka menjadi lelah dan terlantar. Mereka tidak hanya menderita badani, sakit penyakit, kelaparan, penderitaan, tetapi juga menderita penyakit rohani. Yakni mereka sulit untuk memahami kehendak Allah, sulit untuk memahami kehadiran Allah, dan mereka tidak merasakan kehadiran Allah. Itu dibuktikan dari beberapa di antaranya mengalami kerasukan setan. Bapak Ibu, dalam ayat 37 dan 38, Tuhan Yesus memandang orang banyak ini sebagai tuaian. Artinya bahwa Tuhan Allah Bapa di surga ingin agar orang banyak itu dimasukkan dalam lumbung Allah. Allah ingin agar mereka semua diselamatkan, masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam persekutuan bersama dengan Allah. Bandingkan Matius pasal 3 ayat 12. Dan untuk itu, mereka harus mengetahui Injil Kerajaan Surga melalui pengajaran dan pemberitaan para pekerja. Disayangkan Bapak Ibu, bahwa para pekerja hanya sedikit. Ahli Taurat yang seharusnya menjadi pekerja bagi Allah, gembala atas orang-orang itu, justru tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus memanggil dan memilih ke-12 murid yang sebelumnya berjumlah 5 orang. Bandingkan Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, pasal 9 ayat 9. Jumlah 12 murid ini bukan kebetulan. Melalui pemilihan 12 murid itu, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa ia adalah Mesias untuk seluruh Israel. Dan ia datang untuk membarui Israel. Yeremia pasal 31. Dan pembaruan Israel itu sedang terjadi melalui kehadiran dan pelayanan Yesus. 12 murid merupakan batu-batu dasar bagi terbentuknya Israel perjanjian baru, yakni umat tebusan Kristus, gereja. Bapak Ibu, para murid ini adalah orang-orang sederhana. Mereka tidak memiliki latar belakang teologi seperti ahli Taurat, namun mereka justru dipilih Tuhan Yesus, sedangkan ahli Taurat ditolak dan dikecam. Bandingkan Matius pasal 23. Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa yang sama seperti yang dimilikinya. Barulah ia mengutus. Ayat 5 bacaan kita, pasal 10.
Dalam ayat 5-6 Tuhan Yesus mengutus para rasul kepada umat Israel. Mereka tidak boleh menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Samaria setelah pemerintahan Salomo dianggap sebagai bukan Israel, walaupun wilayah Samaria meliputi 10 suku Israel. Tapi karena pemberontakan yang dilakukan oleh Yerobeam, kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 25-33, 10 suku di bawah pemerintahan Yerobeam, mereka telah memberontak kepada Allah dan keturunan Daud, dan mereka tidak mengakui bait Allah di Yerusalem. Mereka memulai ibadah yang baru yang dipimpin oleh Yerobeam. Namun pembatasan ini adalah untuk sementara saja. Sebab kalau kita baca di pasal 28 ayat 19-20, Bapak Ibu, dinyatakan bahwa semua bangsa tanpa terkecuali, semua bangsa harus dijadikan murid Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus bertujuan agar Israel menjadi bangsa yang pertama mendengar Injil. Bangsa yang pertama dipanggil dan diutus Tuhan. Dalam hal ini Israel adalah 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Dan melalui Israel, bangsa-bangsa lain diberkati, seperti janji Allah kepada Abraham, Kejadian 12 ayat 3. Sebutan Tuhan Yesus tentang domba yang hilang dalam ayat 6 bacaan kita ini berbeda dengan yang hilang atau pernyataan yang hilang dalam Matius 18 ayat 11. Domba yang hilang dalam ayat 6 ini adalah orang yang menderita badani dan rohani seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Kepada mereka inilah para murid diutus, dan mereka harus meneruskan berita yang dibawa Yesus sendiri, yakni kerajaan surga sudah dekat. Itu artinya waktu Tuhan hendak menyelamatkan sudah dekat. Tuhan telah hadir, dan demikian Israel harus bertobat. Di samping meneruskan khotbah Yesus, para murid harus pula meneruskan perbuatan Yesus, yakni menolong mereka yang menderita. Dalam bagian penutup ayat 8 bacaan kita, Tuhan Yesus menginginkan agar para murid mengikuti teladan Yesus yang melakukan pelayanan atas dasar belas kasihan, bukan untuk mencari keuntungan. Karisma, yakni karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Kuasa yang memampukan mereka untuk melakukan segala hal yang diperbuat Yesus. Tidak boleh dipakai untuk kemuliaan diri. Sebaliknya, kemuliaan Tuhan Sang Pemberi Anugerah harus menjadi yang utama dalam pengutusan dan pelayanan para murid. Dan dalam ayat 10, Tuhan memberikan jaminan bahwa mereka akan menerima upah atas pekerjaan mereka. Umat Tuhan, gerak kehidupan gereja, persekutuan tubuh Kristus, mestinya menampakkan 2 hal, pengajaran dan pemberitaan. Mengajarkan kebenaran Kristus agar orang lain hidup di dalamnya. Dan juga bersamaan dengan itu, gereja harus memberitakan kehadiran Allah yang penuh kasih dengan sedia untuk terlibat dalam kepedulian,
menolong mereka terlepas dari penderitaan. Gereja harus sudah mulai menanggalkan seremonial, aksesoris, dan ritualitas, dan masuk ke dalam dunia dalam bentuk pelayanan aktual. Gereja tidak boleh lagi berpikir untuk dirinya sendiri. Gereja harus menyebarkan berita Injil melalui kehadiran yang memberi makna bagi sekeliling kita. Kalau Bapak Ibu sudah dengar pesan Ketum PGI, menurut saya, dan saya sependapat, Corona mengajarkan kita banyak hal. Bahwa gereja saat ini sudah harus memikirkan dan melakukan hal-hal yang bersifat substansi. Hal-hal yang bersifat prinsip dan hakiki. Dan oleh karena itu firman Tuhan juga mengingatkan kita. Pengajaran khotbah belaka tanpa keterlibatan untuk menolong sesama yang menderita adalah bunyi kosong. Sebaliknya, tindakan sosial yang ajaib sekalipun tanpa disertai berita tentang Kristus tidak akan mengantar mereka untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat. Sebagian orang Kristen berpendapat bahwa tugas gereja hanyalah berkhotbah tanpa memberi pertolongan praktis bagi orang itu. Itu keliru. Sebaliknya juga ada yang berpendapat bahwa tugas gereja hanyalah menolong orang tanpa khotbah tentang Kristus. Ini pun kurang tepat. Pengajaran atau khotbah kerugma dan pertolongan atau diakonia tidak dapat dipisahkan. Berbeda dengan kristenisasi, Bapak Ibu. Berbeda. Itu sangat berbeda. Kekasih-kekasih Tuhan, hati yang penuh belas kasihan seperti Kristus mesti melandasi seluruh gerak kehidupan gereja. Gereja harus memiliki hati yang penuh belas kasihan. Hati yang tergerak oleh penderitaan orang lain. Hati yang rindu untuk menyenangkan hati Allah. Dengan menjadi pekerja yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang harus dimiliki oleh setiap pekerja Kristus. Banyak pekerja dalam gereja tidak memiliki hati Kristus. Mereka tidak rela menjadi bagian dalam penderitaan sesama. Mereka cenderung abai atau tidak melakukan semuanya demi kemuliaan Tuhan. Mereka melakukannya demi diri sendiri. Untuk mencari sensasi, untuk mencari popularitas, bukan untuk menyenangkan hati Allah dan memuliakan nama Tuhan. Umat Tuhan, penugasan dari Allah adalah melalui kehidupan kita. Kehidupan di bumi ini adalah pengutusan dari Allah. Saudara dan saya mengemban tugas pelayanan dari Allah, baik yang bersifat umum dalam pekerjaan dan peran kita masing-masing, dan yang bersifat khusus di tengah persekutuan umat sebagai pelayan-pelayan rumah Tuhan. Jika Tuhan mengutus, maka kerjakanlah. Jika Tuhan mengutus, Ia pasti memperlengkapi. Dan oleh sebab itu, jangan pernah menolak. Di sisi lain,
Tuhan seringkali mempergunakan orang-orang sederhana untuk menyampaikan firman-Nya. Oleh sebab itu jangan pernah memandang muka atas orang yang diutus Tuhan. Meskipun ia anak kecil dalam keluarga kita. Meskipun ia, asisten rumah tangga kita. Tetapi dia bisa dipakai Tuhan untuk menguatkan saudara sekaligus menegur saudara. Jangan pernah memandang muka atas utusan Tuhan. Bagikanlah kasih karunia Allah yang ada pada saudara bagi dunia. Berikanlah kelebihan saudara untuk mencukupkan orang lain. Sebab waktu hidup kita hanya sementara. Jangan sia-siakan untuk kepentingan dan tujuan yang semu. Apalagi di dalam badai corona ini. Kita tidak tahu. Besok mungkin kita sudah out. Hidup ini seperti uap. Sebentar saja hilang. Pergunakanlah seluruh talenta saudara untuk bekerja bagi Allah. Bukan jumlahnya yang bernilai, namun kesetiaan untuk bekerja dengan hati Allah, hati yang penuh belas kasihan, itu yang utama. Amsal 11 ayat 24 menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Harta bukanlah sebatas uang, kekayaan dalam Amsal 11 ayat 24 ini. Melainkan segala yang berharga dalam kehidupan kita. Waktu, tenaga, kepandaian, hikmat, pengetahuan, dan juga segala sesuatu yang menjadi karunia yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Sebarlah hartamu dan engkau akan bertambah kaya. Kaya dalam segala kebajikan dan anugerah Allah. Itulah janji Tuhan pada saudara. Selamat menjadi tubuh Kristus di dalam dunia. Selamat memaknai Minggu Corpus Christi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam persekutuan dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat, saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali.
Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur kepada Allah. Untuk itu kita dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam Imamat pasal 19 ayat 9 dan ayat 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanammu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu haruslah kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Sambil kita memberi persembahan, kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Baru 134 bait pertama. Terima kasih ya Tuhanku. Umat Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Namun sebelum kita berdoa, ada beberapa pokok doa yang perlu untuk kita dengarkan. Pertama, kita berdoa untuk perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia dan secara global. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Dan kita berdoa kiranya saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini dikuatkan Tuhan, dan kiranya Tuhan bekerja untuk memulihkan Indonesia. Kita berdoa untuk pemberlakuan new normal, serta penanganan kasus penularan COVID di beberapa wilayah yang meningkat secara tajam. Yang keempat, kita juga berdoa untuk seluruh umat di berbagai tempat, agar kita dimampukan untuk bersatu, bersehati, dan menjadi saksi. Yang kelima, kita mendukung pemerintah, tim relawan, aparat TNI Polri, tim medis, gugus tugas, dan seluruh saudara kita yang berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita akan berdoa juga untuk gereja kita, Jemaat Pokwawondula. Dan salah satunya yang terpenting adalah berdoa untuk pengutusan dan penguraian tenaga utusan gerejawi. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Saya sebutkan namanya, Bapak Ibu. Pertama, Nyonya Yohanes Batu Papan di Toraja. Orang tua dari Nyonya Yohanes Bella di rumah. Orang tua dari keluarga Sakaria Pabunta di Toraja, anak dari keluarga Marten Upa di rumah, orang tua dari keluarga Nesi Batuki di Sulawesi Tengah, orang tua dari Nyonya Franky Rani di Toraja, orang tua dari Nyonya Freddy Alolangi di rumah, Risa, cucu dari keluarga Bapak Peter Ponganan, orang tua dari Bapak Amanur di rumah, Ibu Maria Sule di rumah, ponakan dari keluarga Bapak Martin Sampe di Rumah Sakit Wahidin Makassar, orang tua dari Bapak Sandi Lakaoni di Morowali, Nyonya Sulaiman Rombe di rumah, orang tua dari keluarga Enos Lulung di Malaysia dan di Toraja, ibu dari Pendeta Mikdar Tommy di Wawopada,
orang tua mertua dari keluarga Martin Sakke di Toraja, Ibu Damaris Sanda Pakan di rumah, saudara dari Ibu Damaris Luna di Toraja, Alvaro, cucu dari keluarga Simon Sumule di Rumah Sakit Botu, Ibu Elviana Timbang atau Nyonya Herman Paluaran di Rumah Sakit Wahidin, Rizal Pagayang, anak dari keluarga Bapak Yohanes Limbong, pasca operasi di Rumah Sakit Seroako, dan juga saudara-saudara kita yang dalam proses pemulihan di rumah, anak dari Bapak Samuel Bancong, Bapak Tomboloi, Nenek Merlin, Nelson, anak dari keluarga Yohanes Pabendanan, Nyonya Samuel, ibu dari keluarga Hartugus Sandalinggi, Klianta, anak dari keluarga Yohan Lupi, Bapak YK Paluaran, Bapak YK Datuan, Bapak Markus I, Nyonya Lukas Duma, Nyonya Yohanes Taruk, Bapak Yohanes Upa, orang tua dari Bapak Yepsan Lamban, Bapak Yusuf ST, orang tua dari Bapak Meldi Masok, Ibu Elizabeth, Nyonya Benyamin Munda, Ibu Ludia Linggi Alo, orang tua dari keluarga Yohanes Pasta, orang tua dari Ibu Herlina Tandapai, Bapak John Rante Takdung, orang tua dari keluarga Agustinus Mangalik, Nyonya Thomas Sandalinggi, orang tua dari keluarga Rahmat Batara, Bapak Daniel Kala, dan Ibu Esther atau Nyonya Matius Mansiman. Dan juga kita berdoa untuk jemaat yang berduka, keluarga dari almarhumah Ibu Deborah Palamba, dan keluarga Bapak Yohanes Taruk atas meninggalnya menantu di Palopo. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di saat ini kami diizinkan Tuhan untuk kembali menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk kesempatan boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Kuatkan kami dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan melakukan firman-Mu dengan setia dan tekun. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang telah diberikan oleh umat sekalian. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ya Tuhan, dan mampukanlah para pelayan Tuhan untuk mengelola dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa saat ini bersehati di tempat kediaman kami masing-masing untuk mengangkat doa dan permohonan kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk perkembangan pandemi COVID-19 baik di Indonesia maupun secara global yang terus meningkat signifikan. Tuhan tolong, Tuhan hadir, kiranya pandemi COVID-19 ini dapat berlalu dengan cepat, dan jauhkanlah umat-Mu, kami sekalian, dari terpapar COVID-19, agar kami terus terpelihara dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi rakyat Indonesia dalam masa pandemi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memulihkan ekonomi Indonesia. Masyarakat yang terkena dampak ekonomi, Tuhan juga hadir di tengah kehidupan mereka. Hingga di masa pandemi ini, setiap pekerja yang dirumahkan, di PHK, dapat bertahan dan berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta dapat mengembangkan ekonomi mereka dengan lebih baik melalui wirausaha. Kami berdoa untuk pemberlakuan new normal, serta penanganan kasus penularan COVID di beberapa wilayah. Tuhan tolonglah sekalian kami, agar di masa-masa pemberlakuan tatanan normal baru ini, umat-Mu tetap dijaga, dilindungi untuk beraktivitas dengan penuh selamat dan sehat. Tolonglah kami juga untuk tetap
memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, mengindahkan dan mematuhi himbauan pemerintah. Bapa, kami berdoa untuk persekutuan umat-Mu di berbagai tempat, agar kami dimampukan untuk menjadi saksi dan saluran berkat untuk kemuliaan Tuhan, menopang saudara-saudara kami yang lemah, terkhusus di masa-masa sekarang ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, para pemimpin mulai dari pusat sampai ke pelosok daerah, dalam upaya penanganan COVID-19, secara khusus di Kecamatan Towuti di mana kami ada. Kami berdoa untuk para relawan yang melayani, TNI Polri, tim medis, gugus tugas COVID-19. Kami berdoa untuk penderita COVID-19, keluarga-keluarga yang berduka atas meninggalnya anggota keluarga mereka karena COVID-19, serta masyarakat luas yang hidup berdampingan dengan penderita COVID-19, termasuk kami di dalamnya. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan tugas dan peran dengan baik, dan kami percaya kuasa Tuhan memampukan setiap kami untuk tetap kuat, tetap tabah, dan melaksanakan peran dengan baik. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu, jemaat POK Wawendula. Bersyukur untuk pekerjaan dan usaha jemaat. Biarlah kasih Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha jemaat-Mu, menyertai pertumbuhan dan pendidikan anak-anak kami, memberkati orang tua kami, para lansia, janda duda dan yatim piatu. Kami berdoa untuk jemaat yang bersuka cita di sepanjang minggu ini Tuhan, dengan berbagai pencapaian mereka, dengan berbagai keberhasilan dan berkat-berkat yang mereka rasakan atas pemberian Tuhan. Sempurnakanlah syukur sukacita umat-Mu, agar mereka tetap dipelihara dengan berkat Tuhan, dilimpahkan, dan dimampukan untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Kami bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang telah memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan bantuan kasih lainnya untuk menunjang persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di jemaat-Mu. Tuhan memberkati setiap saudara kami, dan melalui persembahan ini, berkat Tuhan hadir memenuhi kehidupan para hamba Tuhan, para pelayan, dan juga jemaat yang telah memberikan persembahan syukur mereka. Bapa, kami berdoa untuk penyelenggaraan ibadah yang dilakukan di masing-masing keluarga. Berkati para pelayan Tuhan, berkati setiap alat yang digunakan, dan berkati jemaat-Mu, agar kami tetap melaksanakan ibadah dengan rasa syukur dan hikmat dalam ketekunan dan kesetiaan. Hingga pada saatnya nanti Tuhan, dalam kasih Tuhan, kami boleh diperkenankan untuk beribadah kembali di gedung gereja, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama saudara-saudara seiman. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit dan yang berduka, baik yang telah disebutkan ataupun yang belum disebutkan, dan kami ingat di dalam hati dan pikiran kami. Kami membawa mereka dalam doa kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan kuatkan. Tuhan hibur dan Tuhan menyertai mereka. Hingga yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berduka mengalami pengharapan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan proses yang sedang berjalan terkait pengutusan dan penguraian para hamba-Mu, gembala yang Tuhan akan tempatkan di sini untuk melayani jemaat Tuhan. Tuhan beri hikmat kepada pihak-pihak terkait, baik PGIW, Sekber,
maupun juga sinode-sinode yang terkait jemaat Tuhan di sini, dan terutama Tuhan kami memohon kondisi yang aman, kondisi yang memadai, agar kami diperkenankan Tuhan untuk melaksanakan ibadah utus dan urai ini dengan baik sesuai kerinduan jemaat Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan sepekan kami kepadamu. Tolonglah kami untuk menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Dan tolonglah kami untuk melakukan semuanya. Hingga pada minggu yang akan datang dengan rasa syukur kami kembali menghadap hadirat Tuhan. Untuk memuji memuliakan nama-Mu bersama dengan seluruh keluarga kami. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang telah bertugas pada saat ini. Biarlah kasih Tuhan dan berkat-Mu tercurah memberkati setiap pelayan Tuhan bersama dengan keluarga mereka masing-masing dalam tugas dan pekerjaan mereka, dimanapun Tuhan tempatkan mereka ada. Ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan. Lalu sahut dengar doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, di akhir ibadah kita saat ini, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Dan bersama kita mengangkat pujian bagi Allah kita sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita. Lewat pelengkap Kidung Jemaat nomor 273, bait yang pertama. Di sepi
Jemaat Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidup saudara dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu akan firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup dalam ibadah kita saat ini, mari kita melakukan pelengkap Kidung Jemaat 235 bait pertama. Janganlah takut. Janganlah takut karena aku sertamu. Janganlah bimbang karena aku Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan ku menolongmu. Aku memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, yang membawa kemenangan. Segenap Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat Po Kondula mengucapkan selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas kita seminggu ke depan. Tuhan Yesus menolong kita. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Shalom. Dalam keterbatasan kami, izinkanlah kami mempersembahkan sebuah lagu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga mengajak jemaat Tuhan untuk juga bersama-sama memuliakan nama Tuhan dalam persembahan puji-pujian yang boleh dinyatakan dalam setiap ibadah hari Minggu dan ibadah rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati kita. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semua takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu.
Nyatakanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semua takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semua takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu.